Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor CB lur. Motor legendaris yang lagi tren. Ini gini lur, permasalahannya yo. Motor itu saat ditouring yo, bolak-balik motor itu mati lur. Katanya orangnya sih kalau mati digeser-geser kontaknya ini. Lah kontaknya di sebelah sini. Ini motor nyala lagi. Tapi nanti ya kita cek aja lah bagian apa aja yang rusak. Untuk pengecekan nanti kita cek busi, cok busi, terus koil, CDI, kiprok, aki ya. Untuk pengecekannya kita hidupkan motor dulu ya. Ini motor keadaan hidupnya. Oh ya, untuk nanti klepe kita cek lagi ya, soalnya kayak bunyinya berisik gitu loh. Kita lepas-lepas dulu bagian baut-bautnya apa, tangki sama jok. Nanti kita cek bagian apa ya, bagian pengapian kita cek aja. Setelah saya lepas tangki dan jok, kita cek dulu bagian, kan ini motor sistem pakai DC ya, jadi aki harus keadaan stabil. Untuk pengecekan saya pakai AVO digital dengan skala 20 volt. Gini cara ngeceknya lur. Nah, cara ngeceknya yang kabel merah di positif aki, yang hitam di negatif aki. Nanti nah sini. Untuk aki nilainya 12 lur ya, 12 voltnya kan aki 12 volt lur. Jadi untuk aki tidak ada masalah. Nanti kita juga cek pengapian, sistem pengisiannya kita cek, kan standar ini 12, berapa gitu loh, 3 nggak salah. Pokoknya tidak nyampe 14 lebih. Jadi kita cek nanti pengisiannya bagus apa tidak. Nanti kita cek aja. Untuk itu kita cek, kan ini keluarnya gampang mati lur. Kita cek bagian kontak. Katanya sih kata orangnya kontaknya kalau digini-giniin, digeser-geser gini motornya nyala lagi. Nanti kita cek ya. Untuk pengecekannya motor DC itu kita pakai gini aja. Untuk menentukan kabel putus oranye kita di skala ini 2K 20, pakai 20 aja ya. Nanti kita cek bagian apa aja yang rusak, kita cek. Kita lepas dulu bagian positif aki, kan ini nyambung di kontak sini. Jadi kita cek lepas bagian ini, kita cek pakai AVO apakah putus apa tidak ya. Setelah pesaki kita lepas dan kita lihat jalurnya yang mana ini, nanti yang masuknya mana ini. Pakai AVO ya, pakai tes pen ya, tes pen DC yang saya buat sendiri. Caranya gini lur, kita pesaki, kita tempelkan, kita cari sini masuknya yang mana. Nah ini kan nyala, berarti ini setrum dari aki pesaki. Untuk pengecekannya kan kabelnya warnanya 2 ini. Kontakan untuk pemutus arus. Ya, yang ini yang strom keluarin yang ini. Kita cek dulu. Nah, ini kita cek. Kita kontak dulu, jangan lupa dikontak. Lagi ini nyala. Saya kontak. Kalau dimatiin juga mati ini kontaknya. Nah, setelah kabelnya sudah ketemu, kabel keluarnya, nanti kita cek ya bagian ini, kabel positif aki ini sama kontak ini terhubung apa tidak, apa putus atau gimana, kita cek pakai AVO. Tapi untuk mengeceknya kita harus melepas pesaki biar nggak konslet. Ini kan kalau pakai AVO itu kan
gimana ya, skala 20K ini kan untuk melihat arus pedot itu pakai ini. Kita cek dulu ya. Untuk pengecekannya kita ambil di positif aki yang sudah saya lepas tadi pakai AVO, dan yang satu kita masuk jalur masuk utama kabel dari aki atau positif aki, kita cek dulu apa. Nah ini bagus lor, berarti tidak ada yang kabel yang bermasalah 0,0, berarti kabelnya tidak bubuk atau tidak rusak. Kalau semakin gimana ya, nilainya besar, jadi kabel itu bermasalah lor. Kita cek lagi di sini sekarang di kontak kita, ini keadaan off, keadaan, nah ini kan keadaan off, ini keadaan on. Nah ini kan saya geser dikit kan, ini kan saya geser gini kan, ini nomornya nah semakin besar kan. Nah kadang ada kadang tidak, berarti ini kontaknya rusak lor, kontaknya bermasalah. Dibersihkan juga bisa, kuningan nanti dibersihkan. Kalau untuk enaknya ini diganti yang orisinal aja, karena motor ini gimana ya, motor buat touring gitu loh, motor buat perjalanan jauh. Jadi untuk apa ya, kontak ini dibersihkan bisa, tapi alangkah baiknya ini diganti yang baru, yang orisinil, jadi ya lebih enak, tidak gampang rewel. Untuk selanjutnya kita cek di ini keluar kontak ini di CDI lor, CDI yang kan CDI ada ini 5 soket kan. Nah ini 5 soket, yang ini yang paling ujung ini positif aki. Ini yang nanti kita cek positif aki ini sama coil ini ya. Ini kan pulsar yang dua ini, jadi pulsar, coil, positif aki ya. Nanti kita cek rusak apa tidak, kita turut aja. Setelah kabel di soket CDI saya lepas di bagian ujung positif aki, dan yang sini di kontak kita lihat ini bagus, berarti tidak ada yang bermasalah di bagian kontak menuju CDI, jadi aman. Kita cek lagi di bagian koil, keluar koil ini kan koil keluar koil ini, di koil ini kita cek nanti ya, kita lepas dulu. Untuk pengecekannya yang soket dari yang ini saya lepas, saya taruh di jalur masuknya koil. Yang ini dari sini, yang koil ini kita cek, dan ini menunjukkan angka yang bagus 0, jadi nggak ada yang putus. Setelah itu kita cek bagian koilnya. Gimana ngecek koilnya, nanti kita pakai AVO ya. Setelah saya lepas koilnya, kita copot businya ya, kita lepas. Nanti kita cek ini masih bagus apa tidak, dan ini koilnya masih bagus apa tidak, kita cek ya. Dia harus primer dan sekunder, kita cek. Tetap skalanya pakai ini. Untuk kabel yang hitam ini masa, ini untuk nomor kap arus primer ini standarnya nggak salah 8 berapa ya, lali lupa saya, 8 pokoknya. Untuk primer ini kalau 8 kurang ini enggak enggak 8 kurang ini enggak bagus primer. Dan ini ya cara ngetasnya, kita gini, ini yang masuknya ke coil kita. Lah ini angkanya berarti semakin kecil ini, kalau ini coil ini enggak bagus, standarnya kudunya harusnya 8 ini.
7 sampai 8 sampai 9 kalau nggak salah. Untuk primer ini, kalau ke sekunder gini pengentasannya. Gini di masa yang hitam, yang sini ujung. Kalau ini untuk standarnya kalau nggak salah berapa ya? 8. Oh, di bawah angka 8 ini enggak bagus yang ini. Lah ini untuk sekundernya masih bagus. Jadi yang rusak ini untuk coil ini bisa dikatakan ini coilnya rusak, ini setengah mati ini coilnya. Untuk primernya kurang ini. Jadi strom enggak stabil, enggak enak motor ini. Pasti ini gampang, kalau panas mungkin gampang mogok motor ini. Dan setelah itu kita cek di cop busi. Cop busi kita untuk motor-motor tua gini ya, ini sangat sangat penting soalnya. Motor tua itu kalau kelistrikan enak dan apa ya, kalau kelistrikan kompresi BBM enak, motor ini enak lor buat perjalanan jauh, nyaman. Cara pengecekan gini lor, ini taruh sini, lain taruh sini, yang ada ya ini putih-putih ini kita cek. Nah ini kan nggak nyambung, berarti ini juga rusak ini. Untuk busi kita cek ini tetap di skalanya 20K. Ini busi semakin besar nilainya berarti semakin jelek. Kalau ini masih bagus banget, ini bisa dikatakan tidak bermasalah. Ini busi ini masih bagus. Dari sini semoga dimengerti. Jadi gini, intinya motor ini yang rusak ini yang bermasalah di kontak. Untuk kontak mungkin ya imitasi ini, berarti ya wajar lah. Untuk kontak itu kan, nah, tadi kontaknya nomornya saya geser-geser gini kan berubah-ubah. Untuk kabel-kabelnya ini masih bagus. Jadi yang rusak itu coilnya, cop busi. Nanti kita bilang orangnya ganti komponen yang rusak apa tidak. Jadi yang rusak itu kontak, coil, sama cop busi ya. Nanti kita tanyakan orangnya dulu diganti apa tidak. Setelah saya tanyakan orangnya, ternyata orangnya masih dibelikan ini dulu. Untuk koilnya menyusul, karena tadi koilnya dibelikan yang orisinal tidak ada, masih yang ada cuma cop busi. Kalau koil usahakan kalau beli koil itu pas dudukan sini ya. Jadi untuk primer dan sekundernya masanya gimana ya, pas gitu loh, nyantol, bener-bener masanya ada semua ya. Jadi kontaknya tadi yang original juga nggak ada. Untuk kontaknya pakai ini aja, nanti saya bersihkan biar apa ya, biar normal lagi ya. Jadi gini lor, untuk mengecek sistem DC itu kita cek dulu di bagian kabel warna putih dari pengisian dari sepul. Kita cek di bagian kiprok keluar dari aki menuju kontak menuju CDI menuju coil, ini coil menuju ke busi, cop busi dan busi. Jadi komponennya semua itu sangat berfungsi. Jadi kalau rusak salah satu pasti motornya bermasalah. Jadi gini loh, yang dibelikan tadi kan yang ada cuma cop busi yang orisinal. Saya mintanya yang orisinal. Kalau yang nggak ori mungkin ya enggak. Gimana ya? Enak yang orisinal lah untuk pengapian itu, awet. Jadi untuk pengecekan cop busi gini lor.
kita lepas. Jadi lek posisi saman motor saman berbet ngono iki, saman lihat sih opo sing rusak. Saman turut sih dari bawah, jangan asal ganti aja. Kita kalibrasi dulu. Untuk standar ini semakin kecil ukuran ini sini, jadi semakin bagus ini. Ini kita lihat yang ori berapa ini. Ini di ini ya, cup yang ada ini. Nah, ini kan 5,06. Ini yang baru. Ini loh. Jadi untuk pengecekan cok busi gini ya. Kalau yang lama ini tadi yang lama. Ini cok busi ini sudah rusak ini. Yang lama ini nggak bisa connect. Jadi motor itu gimana ya, mungkin tadi berbet atau waktu perjalanan jauh mau tamat itu faktor itu tadi kontak, cok busi sama koil yang rusak. Tadi sudah dibelikan tapi yang original tidak ada, jadi nunggu waktu dulu pas keluar kemana gitu, pas ke toko mana gitu, pas ada nanti dibelikan dan itu diganti. Dari sini semoga dimengerti untuk pengecekannya kabel-kabel itu kita pakai AVO aja ya biar enak. Jadi kalau putus dikit itu kan motor mesin tidak enak sistem DC, jadi semua berhubungan. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan AVO meter. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.